Nabi mempunyai wajah yang tampan, tapi Allah tidak pernah memuji ketampanan Nabi Muhammad SAW. Nabi mempunyai kulit yang halus, tapi Allah tidak pernah memuji kehalusan kulit Nabi Muhammad SAW. Nabi mempunyai wajah yang tampan, tapi Allah tidak pernah memuji dari segi fisiknya Nabi Muhammad SAW. Yang dipuji adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarsiluh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya muliakan para kiai, para ustaz, para ajengan, mungkin yang hadir segenap jajaran pemerintahan, hadirin yang insya Allah malam ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya, amin. Yang insya Allah malam ini Allah turunkan berkahnya kepada kita semuanya, amin. Dan insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, saat ini Allah mentakdir kita bersama-sama. Allah mengumpulkan kita, memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Timbul pertanyaan kepada kita semuanya, kenapa yang diperingati oleh Nabi adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan wafatnya? Tapi seorang ulama, seorang wali yang diperingati adalah haulnya atau wafatnya. Kok nggak ada maulidnya wali atau haulnya Nabi? Yang ada adalah maulidnya Nabi, haulnya wali. Karena seorang wali itu mereka dikenal setelah mereka ada di atas dunia ini. Setelah mereka lahir di atas dunia ini, belajar agama, kemudian mereka menerapkan dan beribadah secara istiqamah dan mempunyai pangkat yang tinggi di sisi Allah, baru mereka diperingati. Belum sampai saat itu, kalau mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mereka menjadi orang-orang yang berhasil di dalam mengisi kehidupannya dunia hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang wali yang diperingati haulnya. Kenapa? Karena mereka dikenal setelah mereka lahir di atas dunia ini. Setelah lahir belum langsung bisa dikenal. Akan tetapi kalau mereka bisa mempunyai prestasi yang hebat di atas dunia ini, mereka baru diperingati haulnya. Diceritakan bagaimana kisahnya.
Akan tetapi kenapa yang diperingati Nabi adalah hari lahirnya, bukan wafatnya Nabi? Karena memang Nabi Muhammad SAW sebelum lahir Rasul SAW sudah dikenal. Bahkan beliau Nabi sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekasih Allah atau Habibullah. Sudah dikenalkan oleh Allah kepada alam semesta ini. Bahkan diriwayatkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan alam semesta ini, sebelum Allah menciptakan neraka, sebelum Allah menciptakan surga, sebelum Allah menciptakan malaikat, Allah telah menciptakan pertama kali cahaya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah dikenalkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad lahir di atas dunia ini. Setelah Allah menciptakan cahaya tersebut, baru Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, termasuk neraka, termasuk surga, termasuk para malaikat Allah, dan semua alam semesta ini diciptakan terlebih dahulu menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menegaskan juga laulaka lamma khalaqul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan ini alam. Setelah semua alam diciptakan, termasuk para malaikat, Allah memanggil kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, nanti akan aku ciptakan ini cahaya kekasihku dalam aku wujudkan dalam bentuk manusia, dan akan aku angkat sebagai kekasihku wahai Jibril. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Qila huwa Adam. Apakah yang dijanjikan oleh Allah bakal akan diangkat sebagai kekasih Allah cahaya tersebut adalah Nabi Adam? Qala Adam bihi uniduhu a'lal maratib. Bukan Nabi Adam yang akan dijanjikan oleh Allah diangkat sebagai kekasih Allah. Nabi Adam memang diangkat derajatnya oleh Allah. Bahkan semua para malaikat Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan bihi, sebab berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kemudian setelah itu Allah juga menciptakan Nabi Nuh. Qila huwa Nuh. Apakah yang dijanjikan oleh Allah yang akan diangkat sebagai kekasih Allah, yang akan diwujudkan dalam bentuk manusia adalah Nabi Nuh? Qala Nuhu bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahum minal ahli wal aqarib. Bukan Nabi Nuh yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh terselamatkan, bisa terselamatkan daripada banjir saat itu, dan termasuk siapapun yang ikut bersama Nabi Nuh akan terselamatkan, dan yang akan celaka bagi mereka yang tidak mengikuti Nabi Nuh. Mereka semuanya akan ditenggelamkan oleh Allah di dalam banjir saat itu. Nabi Nuh terselamatkan bihi, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kemudian Allah menciptakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Qila huwa Ibrahim. Apakah yang dijanjikan oleh Allah yang akan diangkat sebagai kekasih Allah adalah Nabi Ibrahim? Qala Ibrahim taqumu hujjatuhu ala ubadil asnam wal kawakib. Bukan Nabi Ibrahim yang akan diangkat sebagai kekasih Allah. Nabi Ibrahim terselamatkan daripada Raja Namrud saat itu yang ingin menghancurkan Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-hala, patung-patung yang ada di saat itu. Nabi Ibrahim bahkan akan dilempar di api,
terselamatkan daripada itu semuanya bihi, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kemudian setelah itu Allah menciptakan Nabi Musa. Qila huwa Musa, apakah yang dijanjikan oleh Allah adalah Nabi Musa yang akan diangkat sebagai kekasih Allah? Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa karimun wa mukhatib. Bukan Nabi Musa. Musa adalah saudara senabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan bisa karimun, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini hada habibun, ini adalah kekasih Allah, bukan hanya sekedar berbincang dengan Allah, tapi langsung bertemu dengan Zatnya yang Maha Agung. Allahumma salli wa sallim wa barik. Dan yang terakhir Allah menciptakan Nabi Isa. Apakah Nabi Isa ini yang akan diangkat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Nabi Isa yubashiru bihi, sebagai pengabar gembira. Selain Nabi Isa ini ditugaskan oleh Allah untuk menyebarkan agama, Nabi Isa juga ditugaskan oleh Allah sebagai pemberi kabar bahwa sebentar lagi akan lahir kekasih Allah yang dinamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Setelah itu berjalan waktu sehingga sampai di masa ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ayahnya Nabi? Siapa? Sayyidina Abdullah. Dan bertemu dengan ibu Nabi Muhammad. Siapa ibu Nabi? Sayyidatuna Aminah. Setelah mereka menikah dan berpindahlah sulbi tersebut, cahaya tersebut yang asalnya dari rahim, yang asal dari sulbi ayahnya pindah ke rahim ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berpindah, Allah sekali lagi memanggil malaikat Jibril sambil mengatakan, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahli al-ardi was samawat bil tahani wal bisharat alladhi awjadtuhu qabla al-ashya' wa ibda'il ardi was sama. Wahai Jibril, umumkan kepada seluruh alam ini, baik penghuni yang ada di langit maupun penghuni yang ada di bumi, bintahan wal bisharat, dengan penuh kegembiraan dan sukaria, alladzi awjadtuhu qabla wujudil asya', yang telah aku ciptakan cahaya kekasihku sebelum aku menciptakan alam semesta ini. Ankuluhu fi hadhihi al-laila, ankuluhu fi hadhihi al-laila. Malam ini wahai Jibril, aku pindah cahaya tersebut ila batnihi ummihi masrura, di dalam rahim ibunya dalam keadaan gembira wahai Jibril. Wa amla'ul bihil kauna nura, dan akan aku penuhi wahai Jibril alam ini dengan cahaya tersebut, cahaya kekasihku wahai Jibril. Wa akfuluhu yatima, dan akan aku jaga kekasihku tersebut dalam keadaan yatim wahai Jibril. Wa utahiruhu wa ahla baitihi tadhira, dan akan aku sucikan kekasihku tersebut, wa ahla baitihi, dan keluarganya tadhira, sesuci-sucinya wahai Jibril. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di atas dunia ini, memberikan cahaya kepada kita semuanya, memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Kita lihat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, mereka semuanya terselamatkan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Kalau kita mau ikut kepada Nabi, kalau kita mau dekat kepada Nabi, jangan khawatir itu. Semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini mempunyai Nabi Muhammad, dilahirkan di atas dunia dalam keadaan sempurna. Sempurna dari segi fisiknya, Nabi juga sempurna. Segi akhlaknya apalagi sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat segi fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, sehingga Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya mengatakan fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Yang paling tampan Nabi Muhammad, yang paling gagah cuma Nabi Muhammad, yang paling ganteng cuma Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa membandingi dari segi fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Abu Hurairah pernah ditanya, "Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasayf?" Apakah wajahnya Nabi berkilau seperti pedang? Sahabat Abu Hurairah menjawab, "La, bal ka'anna syamsa tajri fi wajhi." Bukan berkilau seperti pedang, akan tetapi seperti matahari yang berjalan di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersinar wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saat Nabi datang ke kota Madinah, semua menyambut kedatangan Nabi Muhammad sambil mengatakan, "Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru laina ma'da'a ila tala'al badru khalayana thaniyatil wada wajaba alaina ma'da'a tala'al badru alaina. Telah muncul kepada kita semuanya al-badru, bulan purnama. Al-badru yadulu kulla syahrin marratan wal hilalu wajhika kulla yawmin kamilu. Bulan purnama munculnya berapa kali? 1 bulan sekali. Tapi wajahnya Nabi Muhammad menjadi purna setiap saatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sehingga Syekh Abdul Rahman Ad-Diba di dalam Maulid Dibaknya mengatakan alifiyul anfi, mimiyul fam, nuniyul hajib. Hidungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mancung seperti huruf alif. Seperti huruf apa? Alif. Bukan al-basi'u wal ambelsu wal betosu ya. Tapi bagus daripada hidungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimil fam, mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mungil dan bagus seperti huruf mim. Wa idza tabassama tabassama an misli habil ghamam. Rasul kalau tertawa cukup dengan tersenyum. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alisnya Nabi seperti huruf nun, bagus daripada alisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau alisnya wanita zaman sekarang gimana? Kumaha? Dikerik habis, diganti apa? Spidol ya. Kalau spidol tadi kena air hujan kumaha? Luntur. Tapi alis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bagus. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kulitnya Nabi halus banget. Sehingga sahabat Anas menceritakan kulitnya Nabi ini lebih halus daripada sutra yang paling halus di atas dunia ini.
Kalau misalnya ini kain yang saya bawa terbuat dari sutra atau mungkin lebih gede dari ini, kita masukin sama lubang yang terkecil seperti ini masuk. Kenapa? Sutra halus, pasti bisa masuk. Kulitnya Nabi lebih halus daripada sutra yang paling mahal di atas dunia ini. Allahumma salli wa sallim wa barik. Saking halusnya kulitnya Nabi Muhammad SAW, beliau kalau berwudu cuman menggunakan air 1 mud. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda bimud. Nabi kalau berwudu cuma menggunakan air 1 mud. Kira-kira 1 mud berapa? Ada yang tahu? Kurang lebihnya berapa? Berhubung kita orang Cimahi, nggak ada yang tahu, harus berangkat ke sana dulu biar tahu. Kurang lebihnya saya kasih tahu 1 gelas aqua. Ini 1 gelas segini digunakan wudhunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna loh. Bukan nggak sempurna, tapi sempurna. Wajahnya digunakan 3 kali. Kemudian berkumur, memasukkan air di dalam hidung, membasuh tangan 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, mengusap sebagian kepala secara keseluruhan 3 kali, sampai kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Beliau cuma menggunakan air 1 mud atau 1 gelas. Cukup. Kenapa kulitnya lebih halus? Kalau kita 1 bak gede, ya baru torennya dihabisin ya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau ini 1 gelas yang saya bawa kita siramin sama keramik marmer yang halus, kira-kira insya Allah nyebarnya sampai 5 meter. Bener apa enggak? 5 meter. Kenapa? Keramik halus. Kalau kita punya air 1 gelas, kita siramin sama aspal, nggak mungkin 5 meter, 5 cm yang ada. Kenapa? Aspal kasar. Begitu juga kulitnya Nabi Muhammad SAW halus seperti marmer, bahkan lebih halus daripada marmer. Kalau kita kurang 1 gelas, kenapa? Kulit kita lebih kasar dari aspal, saudara. Allahumma salli wa sallim wa barik. Itu daripada kulitnya Nabi Muhammad SAW. Bau dari Nabi Muhammad seperti apa, saudara? Baunya wangi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak usah pakai minyak wangi, udah wangi tubuhnya Nabi. Bahkan ada salah seorang sahabat, beliau kalau tidur ditaruh di bawah kasurnya gelas. Kenapa? Kalau keringatnya Rasul netes, ini bisa masuk di dalam gelas dan digunakan untuk minyak, lebih harum dari minyak misik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa ila marra bi tariqin urrifa dibuhu annahu qad marra fi. Nabi kalau jalan di 1 jalan seperti ini, walaupun Rasul sudah pergi jauh, para sahabat baru datang di tempat jalan yang baru saja digunakan jalan Nabi, para sahabat tahu Nabi baru saja lewat sini. Kok bisa tahu? Kenapa? Jalanannya berubah semerbak bau wangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa idza jalasa fi majlisin, Nabi kalau duduk di dalam 1 majelis, entah di masjid atau di mana seperti ini duduk, walaupun beliau pergi ke rumahnya, itu bau bekasnya Nabi masih lengket bau wanginya ayaman berhari-hari, bukan sejam. Nanti kita coba masing-masing bubar dari majelis, kita cium pantat kita masing-masing. Bawa apa? Oh, kentut be. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhasil dari segi fisiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat sempurna. Tidak ada yang bisa membandingi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa yang kita bisa contoh? Apa yang kita bisa tiru dari Nabi Muhammad? Ada akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita bisa tiru dari akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan misi Nabi Muhammad diutus di atas dunia ini untuk mengajarkan akhlak kepada kita semua. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Nabi
mempunyai wajah yang tampan, tapi Allah tidak pernah memuji ketampanan Nabi Muhammad SAW. Nabi mempunyai kulit yang halus, tapi Allah tidak pernah memuji kehalusan kulit Nabi Muhammad SAW. Nabi mempunyai wajah yang tampan, tapi Allah tidak pernah memuji dari segi fisiknya Nabi Muhammad SAW. Yang dipuji adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Kenapa? Yang dipuji adalah akhlak. Kenapa? Bukan fisiknya dari Nabi Muhammad SAW. Karena manusia tanpa akhlak tidak ada nilainya. Sekali lagi, manusia tanpa akhlak nggak ada nilainya. Contohnya apa? Saya kasih contoh untuk bapak-bapaknya ini. Jawab jujur sarannya ya. Siapa? Jawab jujur. Siap? Siap? Kalau misalnya, maaf, ketemu sama cewek umurnya 17 tahun, tinggi, putih, rambutnya bagus, matanya indah, maaf, bodinya bagus, alhasil cakep. Senang Pak? Senang? Yang nggak senang nggak waras. Cuman maaf, pelacur. Nah, kira-kira mau? Nggak mau. Nilainya jatuh ternyata. Ya. Manusia tanpa akhlak nggak ada nilainya, saudara. Kalau misalnya Anda semuanya ini punya duit 50 juta misalnya, atau mungkin 100 juta, amin, insyaallah. Keluar di jalan bawa duit 50 juta, ketemu sama sapi, kira-kira takut dicopet apa gak sama sapi? Nggak mungkin, takut dicopet, aman. Keluar bawa duit 50 juta, ketemu sama kambing, aman, nggak mungkin takut dirampok sama kambing. Coba kalau ketemu sama manusia nggak ada akhlaknya, takut dicopet, takut dirampok. Berarti manusia tanpa ada akhlaknya, na'udzubillah, lebih buruk daripada hewan. Oleh karena itu Allah mengutus Nabi di atas dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, supaya kita benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita dijadikan oleh Allah menjadi pecinta-pecinta sejati Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita tidak keluar dari majelis ini, benar-benar Allah sudah menanamkan di dalam hati kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, untuk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kunci kebahagiaan di atas dunia maupun kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah bijahi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا مني وعلى منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.